Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj, tadi dibacakan oleh Qori surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa akthar al-muwarrikhin wal mufassirin wal muhaddithin, mayoritas ulama ahli sejarah, ahli tafsir, ahli hadis menerangkan sebab terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebab dua tokoh, dua sosok manusia yang membela Nabi baik secara moral maupun material, yaitu paman beliau Sayyiduna Abu Thalib dan istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kedua-duanya wafat di tahun yang sama. Maka Nabi sebagai manusia punya rasa kesedihan kehilangan dua sosok manusia yang membela dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghibur hati Nabi Muhammad dengan memperjalankan beliau yang disebut dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, tasliyah al-ghalab. Allah menghibur dukanya Rasul. Ada satu keterangan yang menarik dari Dr. Said Ramdan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Dr. Said Ramdan Al-Buti menyatakan bahwa memang benar Nabi sedih kehilangan dua sosok manusia yang punya jasa sangat besar terhadap dakwah Islam, yaitu paman dan istri beliau. Sehingga para sejarawan menamakan tahun tersebut Amul Huzn, tahun kesedihan, sebab dua sosok manusia yang membela Rasul wafat. Itu Nabi sedih sebagai manusia. Akan tetapi berkata Dr. Said Ramdan Al-Buti, yang membuat Nabi sangat sedih itu adalah Nabi khawatir dakwah Islam ini terhenti dengan wafatnya dua sosok manusia tersebut, sehingga manusia lainnya tidak mendapatkan dakwah Islam. Itu yang lebih disedihkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul sedih, Allah menghibur hati beliau dengan cara memperjalankan beliau dari peristiwa yang kita kenal Al-Isra wal Mi'raj. Dalam ilmu kejiwaan, ilmu psikologi atau ilmu nafs, orang kalau sedang sedih, salah satu obatnya menghilangkan kesedihan itu jalan-jalan. Ya, safiru tasihhu.
jalan-jalanlah kalian, niscaya kalian akan sehat. Maka hikmah yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ketika seseorang mengalami kesedihan di dalam jiwanya, maka langkah yang paling baik untuk menghilangkan kesedihan itu, jangan dia diam diri di rumah, jangan dia mengurung diri di dalam kamar, tapi dia harus melakukan perjalanan, safar. Apalagi perjalanannya menuju ke masjid. Di situ dia sholat. Selesai sholat dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah hilangkan semua kesedihannya, dan Allah Ta'ala akan mengijabah permohonannya itu. Itu yang disebut ba'dal mihna minha. Sesudah kesulitan dan ujian maupun masalah, pasti Allah akan berikan kenikmatan setelahnya. Itulah yang dilakukan oleh Allah Ta'ala sebagai simulasi contoh bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi masalah, ayo safar ke masjid. Maka di situ safarnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita lewat solat, insya Allah kesumpekan, kesedihan di dalam hati akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, arihna biha, kami beristirahat, rekreasi di dalam solat, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menginformasikan di ayat tersebut, surat Al-Isra, tujuan daripada Allah memperjalankan Nabi sangat jelas di situ. Linuriyahu min ayatina. Itu dalam ilmu nahu huruf lam namanya lam ta'lil, reason, alasan. Alasan atau sebab Allah memperjalankan Nabi daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Itu tujuan utama peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati beliau tidak pernah berdusta atas apa yang beliau lihat. Jadi lam ta'lil sebagai alasan tujuan utama Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, untuk Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dikutip di dalam satu kitab berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar yang ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi para nabi, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seluruh para nabi sampai puncaknya Nabi Isa alaihissalam. Semua para nabi disensus oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsabandi di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub, sebagaimana riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari bahwa jumlah seluruh para nabi dan rasul 124.000. Dari seluruh para nabi para rasul, mereka punya permintaan yang sama. Apa itu? Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Itu permintaan Nabi Adam. Itu juga permintaan Nabi Idris. Itu juga permintaan Nabi Nuh alaihi salam. Semua para nabi meminta untuk bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka mengetahui bagaimana Allah Ta'ala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pangkat yang tertinggi. Mereka mengetahui keutamaan Rasulullah. Mereka mengetahui bagaimana kedekatan Nabi Muhammad dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah bahasa Al-Quran, maqamam mahmudah. Ya, Nabi memiliki pangkat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Jadi semua para nabi meminta agar dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka terpisah dengan zaman.
Mereka sudah ada, tapi Nabi Muhammadnya belum lahir di bumi. Sedangkan mereka sudah ada di bumi. Maka Allah ijabah seluruh permintaan para nabi dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Khususnya peristiwa Al-Isra, di mana Allah kumpulkan seluruh para nabi hadir di Baitul Maqdis. Kemudian Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW menjadi imam solat dan berkumpul bersama mereka. Maka Allah sudah mengijabah permintaan seluruh para nabi yang meminta untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu riwayat yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghadi Yusuf An-Nabhani di dalam kitabnya Jawahirul Bihar fi Fadail Nabil Mukhtar. Surat ini juga menerangkan bahwa peristiwa ini Nabi saksikan dengan matanya dan Nabi mendengar dengan telinganya. Maka ditutup di situ, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia mendengar dan dia melihat. Memang mayoritas para ahli tafsir Al-Quran mereka menafsirkan kata dia di situ kembali kepada Allah. Jadi Allah lah yang dia maha mendengar lagi maha melihat. Akan tetapi ada juga ulama tafsir lainnya yang menafsirkan kata dia di situ kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia biasa di saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dan Nabi Muhammad melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Puncaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul ma'rifah wal ilm, bertambah pengetahuannya dan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ini punya 3 nama. Nama lain surat Bani Israel. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah wafat 279 Hijriah menyebutkan bahwa para sahabat itu biasa menyebut surat ini surat Bani Israel. Kebanyakan mereka menyebut dengan surat Bani Israel. Dan memang di beberapa mushaf itu nama surat ini surat Bani Israel. Nama kedua disebut dengan surat Al-Isra. Kebanyakan mushaf menamakan dengan nama surat Al-Isra. Nama ketiga disebut surat Subhan, karena diawali dengan lafaz Subhana. Kemudian surat ini dinamakan surat Al-Isra karena di prolog dari surat tersebut ada informasi tentang peristiwa Al-Isra. Kemudian dinamakan surat Bani Israel karena di ayat kedua di situ ada informasi tentang Bani Israel. Ini 3 nama dari surat tersebut. Jadi pernah ada yang tanya ke saya, "Bib, ini kayaknya salah. Ini nama suratnya surat Bani Israel. Padahal dicari gak ada surat Bani Israel, yang ada surat Al-Isra." Saya bilang, ya Al-Isra itu Bani Israel juga. Cuma di dalam mushaf yang lain namanya surat Bani Israel, di dalam mushaf yang lainnya dinamakan surat Al-Isra. Dia 3 nama itu disepakati oleh para ahli tafsir. Yang ingin saya sampaikan di sini, bukan saya tidak berbicara tentang kewajiban sholat, ya, karena memang ini sering disampaikan. Itu memang satu hal yang sudah kita ketahui, tapi yang ingin saya fokuskan di sini lafaz minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Uniknya para ulama tafsir semisal Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah, beliau ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa Nabi awal melakukan perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram. Jadi maknanya bukan di masjid. Ternyata di situ beliau mengatakan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lailatan usriya bihi ilal Masjidil Aqsa kana naiman fi baiti Ummi Hani ibnati Abi Thalib. Kata Abu Ja'far At-Tabari bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra atau diperjalankan oleh Allah di malam tersebut, itu Nabi sedang tidur di rumahnya seorang wanita bernama Ummi Hani
anak perempuan dari pamannya Abi Thalib. Jadi Nabi sedang menginap bertiga di situ bersama Sayyidina Hamzah, paman beliau, dan bersama Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib, kedua-duanya pamannya. Sedangkan wanita tersebut, Ummu Hani, itu adalah sepupunya. Di rumah itulah Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip 4 kitab tafsir. Ada tafsir An-Nuqat wal Uyun karya Imam Ghadi Al-Mawardi yang lahir tahun 364 Hijriah, wafat 450 Hijriah. Beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimaksudkan Masjidil Haram di ayat tersebut artinya al-haram kulluhu masjidun. Yang namanya tanah haram itu disebut masjid. Ya, tanah haram di kota Makkah, semua itu tanah haram, itu lafadznya adalah masjid. Tapi secara spesifik adalah yang dimaksud di ayat tersebut bukan masjid, tapi rumah daripada Ummi Hani binti Abi Thalib. Begitu juga dalam tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau juga mengatakan usriya bihi min dari Ummi Hani binti Abi Thalib. Nabi diisrokan di rumahnya Ummi Hani, putrinya Abi Thalib. Dan begitu juga dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 510 Hijriah, menyebutkan hal yang sama, bahwa Nabi diisrokan dari rumah dari seorang wanita bernama Ummi Hani. Berarti ini sosok wanita yang luar biasa, ya. Kedudukan wanita dalam Islam itu sangat mulia, sehingga setiap kali kita membahas peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka pasti kita sebutkan daripada rumah dari Ummi Hani binti Abi Thalib. Nah, pertemuan kali ini mungkin saya sampaikan ala sabil ikhtisar, secara ringkas, biografi singkat. Siapa sih sosok Ummi Hani sehingga Allah muliakan peristiwa Isra itu dimulai dari rumahnya? Ini sangat penting, karena tidak mungkin Allah sebutkan dan Allah nyatakan dan menggandengkan beliau dengan peristiwa yang begitu besar yang diawali dengan kata Subhana, Maha Suci Allah, melainkan pasti beliau adalah sosok wanita yang sangat istimewa. Tidak mungkin tidak istimewa. Dan kisah ini sangat penting, ya. Kisah di dalam uslub Al-Quran itu metodenya menggunakan kisah. Berapa banyak kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, baik itu kisah para nabi, para rasul, bahkan kisah-kisah orang-orang soleh, itu termuat di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah, beliau mengatakan al-hikayatu jundun min junudillah yuqawwillahu ta'ala biha qulubal muridin. Kisah-kisah orang soleh itu bagaikan tentara-tentaranya Allah. Dengan kisah-kisah tersebut Allah kuatkan hati orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya kepada beliau, faqila lahu hal lihadza min syahidin, apakah ada bukti di dalam Al-Quran? Maka beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Sungguh kami kisahkan kepadamu kisah-kisah para nabi dan para rasul untuk kami kokohkan hatimu. Itu salah satu hikmah metodologi mengkisahkan, ya, mengkisahkan kisah para nabi dan kisah-kisah orang-orang salihin. Begitu juga Abu Hanifah. Beliau mengatakan, Abu Hanifah ini Imamul A'zam, ya, mazhab Hanafi, imamnya beliau. Lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau mengatakan, al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Kisah-kisah para ulama dan kisah-kisah kaum solihin, baik juga diceritakan biografi baik mereka, managib mereka, lebih aku sukai daripada banyak membahas ilmu fikih. Kenapa demikian? Karena saya bisa mempelajari adab-adab mereka dan akhlak-akhlak mereka lewat kisah. Maka dalilnya di mana?
Apakah ada dalam Al-Quran dalilnya? Abu Hanifah membaca firman Allah Ta'ala, ada dalilnya. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iktadi. Karena mereka orang-orang yang sudah Allah berikan petunjuk. Maka dengan sebab petunjuk mereka, ikutilah jalan mereka. Kemudian dalil yang kedua, beliau mengutip firman Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran yang baik liulil albab, bagi orang yang memiliki pikiran, yang mau berfikir. Maka ini hikmah daripada kisah-kisah kaum solihin. Ada tokoh ulama, dia hidup sezaman dengan kita ya, menulis satu kitab yang memotivasi para penuntut ilmu. Kita ketika lagi malas belajar, baca kitab itu jadi rajin belajar, jadi semangat lagi menuntut ilmu. Judul kitabnya adalah Sofahat min Sobril Ulama. Artinya lembaran-lembaran kisah dari kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan di situ, Inna akhbar al-ulama'il amilin wa nubaha'is salihin min khairil wasail allati tagrisul fadail fin nufus. Sesungguhnya kisah-kisah para ulama dan orang kaum solihin itu adalah metode terbaik di dalam menanamkan kebaikan di dalam jiwa manusia. Karena dengan kisah kita lebih mudah memahami dan menerima kebaikan nasihat tersebut. Salah satu ulama menulis kitab tentang sejarah kaum solihin. Beliau bernama Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Beliau menulis satu kitab yang sangat baik menerangkan biografi dan kisah-kisah kaum solihin berjudul Raudhur Rayahin fi Hikayatis Solihin. Tapi uniknya beliau ini ulama Yaman. Namun di dalam kitab beliau tidak menceritakan satupun ulama asal Yaman. Yang beliau ceritakan ulama asal Hijaz, asal Irak, ya, ulama asal Persia, Maroko. Sedangkan tempat beliau tinggal di negeri beliau lahir yaitu Yaman, khususnya beliau tidak menceritakan satupun ulama asal Yaman. Khususnya Hadramaut. Ditanya oleh anaknya, wahai ayah, kenapa tidak ada satupun ulama Hadramaut yang kau ceritakan? Tapi kau ceritakan banyak ulama-ulama yang berasal dari luar negeri Yaman, seperti Irak, Persia, Maroko, Hijaz. Maka beliau mengatakan, wahai anak, kalau saya menulis biografi ulama Hadramaut, maka sampai hari kiamat ini kitab tidak akan selesai. Kenapa? Karena jumlah mereka terlalu banyak. Bikathratihim, terlalu banyak. Hadramaut tunbitul auliya kama tunbitul ardul baqal. Para ulama mengatakan negeri Hadramaut menumbuhkan para wali sebagaimana bumi menumbuhkan sayur mayur atau tanaman-tanaman. Ada juga kitab karya Imam Az-Zabidi berjudul Tabaqatul Khawas Ahli Sidiki wal Ikhlas, juga menerangkan tentang biografi para ulama. Nah, ini saya anjurkan kepada para penuntut ilmu untuk memiliki kitab tersebut, ya, Sofahat min Sobril Ulama, karena nanti tetap namanya manusia, ada fase dia malas, ada fase dia jenuh, ada fase dia bosan belajar, ada itu fase itu. Salah satu trik untuk membangkitkan semangat menuntut ilmu adalah membaca dan mempelajari kisah ulama-ulama terdahulu di dalam ketekunan dan kesungguhan mereka menuntut ilmu. Sehingga insya Allah kalau kita tidak bisa mengambil 100% dari mereka, paling tidak 50% sudah cukup untuk bisa membuat kita menjadi orang yang mengikuti jalan mereka. Godaman ala godamin bijiddin auza'i. Setapak demi setapak, insya Allah bisa kita ikuti langkah mereka. Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini adalah putrinya Abi Thalib. Al-Imam Al-Haytham, salah satu ulama besar ahli hadis, menulis kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Al-Haytham. Di situ ada bab khusus namanya Manaqib Ummi Hani. Biografi singkat Ummi Hani. Diterangkan di situ Ummu Hani ini dulu Nabi pernah lamar. Jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya jatuh cinta kepada Ummu Hani. Ini riwayat dari
Sa'id Mursi, Syekh Sa'id Mursi atau An-Nursi. Tapi ditolak lamaran Nabi Muhammad. Itu bisa bayangkan ibu-ibu, Rasulullah lamaran Rasul ditolak oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Rasul. Karena ayahnya Ummu Hani, Sayyiduna Abu Thalib, itu adalah pamannya Nabi Muhammad, bersaudara dengan ayahnya Rasul, Sayyiduna Abdullah. Ketika Nabi melamar ditolak. Kenapa ditolak? Karena ternyata sudah ada laki-laki yang lamar duluan. Nah, mereka punya tradisi di sana, kalau sudah ada yang lamar duluan, tidak boleh ada lamaran kedua, siapapun orangnya. Ya. Maka Nabi ditolak dengan cara halus oleh pamannya bahwa Ummu Hani ini sudah ada yang melamar. Rasulullah SAW akhirnya memahami itu. Tapi di sini poin pentingnya bahwa Nabi Muhammad sangat menghormati dan mencintai Ummu Hani karena akhlaknya yang sangat baik. Setelah itu Ummu Hani menjanda, suaminya pergi meninggalkannya. Nabi datang ke kota Makkah tahun 8 Hijriah. Ada peristiwa Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Subhanallah, Rasul pergi ke rumahnya Ummu Hani, sholat 8 rakaat sholat duha di rumahnya Ummu Hani. Dan ini membantah pernyataan yang menyatakan bahwa sholat duha itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa keterangan saya dapati menyatakan bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan sholat duha. Maka riwayat ini sudah cukup membantah bahwa Nabi melakukan sholat duha di rumahnya Ummu Hani 8 rakaat. Dan ini ada termuat di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Selesai Nabi sholat, Nabi sudah mengetahui Ummu Hani sudah janda dan sudah lewat masa iddah, ya, karena suaminya meninggalkannya cukup lama. Kemudian Rasul menyatakan kembali di mana pernah beliau melamar Ummu Hani tapi ditolak karena sebab alasan sudah ada yang melamar duluan. Nah, sekarang sudah janda. Kata Nabi kepada Ummu Hani, "Wahai Ummu Hani, saya ingin melamar dirimu." Apa jawaban Ummu Hani? "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang tidak mungkin ada satu wanita yang menolak. Engkau manusia yang sempurna, manusia yang dicintai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada wanita yang menolak kepada engkau. Akan tetapi wahai Rasul, saya bukan menolak engkau, tapi saya takut. Saya punya anak kecil, dia punya anak 4. Ya. Saya khawatir anak saya ini yang masih kecil, kalau saya sibuk mengurus haknya engkau sebagai suami, saya mengabaikan anak saya, maka saya berdosa. Begitu juga kalau saya mengurus anak saya yang kecil-kecil ini, saya takut saya mengabaikan hak engkau sebagai suami. Apalagi engkau seorang Rasul, tentu dosanya akan sangat besar. Maka saya tidak mau mengabaikan hak itu. Dan saya tidak mampu menjalankan 2 hak sekaligus. Kata dia seperti itu. Jadi mohon maaf wahai Rasulullah, saya tidak bisa menerima pinangan engkau, kata Ummu Hani. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak marah sama sekali. Justru Nabi memberikan satu pujian kepada Ummu Hani. Dan ini termaktub di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Ya, umur hampir 100 tahun Imam Tabrani. Nabi mengatakan khairun nisa'in rakibna al-ibil. Sebaik-baiknya perempuan yang menunggangi unta. Nisa'u Quraisyin, perempuan suku Quraisy. Ahnahu ala tiflin fi sigari. Mereka punya kasih sayang yang lebih kepada anak-anak mereka yang kecil. Wa ar'ahu ala bagalin fi zati yadi. Dan mereka adalah wanita-wanita yang pandai menjaga harta suaminya. Itu pujian Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Hani. Ada satu peristiwa diterangkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya dan juga dikutip oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid,
di mana Ummu Hani pernah jalan kemudian berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Pada waktu itu mungkin pakaiannya Ummu Hani itu menurut Sayyidina Umar kurang baik, kurang pantas. Ya, bukan beliau buka aurat, tidak, tapi menurut Sayyidina Umar pakaian yang dikenakan itu kurang layak sebagai sosok wanita yang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ditegurlah Ummu Hani oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang puncaknya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Inna Muhammadan la yugni anki syai'ah. Sayyidina Umar mengetahui bahwa Rasulullah sangat menghormati Ummu Hani. Maka dikatakan, wahai Ummu Hani, sesungguhnya Nabi Muhammad pun tidak mampu memberikan pertolongan kepadamu sedikit pun kalau kau berpakaian semacam ini. Faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu. Maka Ummu Hani mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan peristiwa tersebut. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma balu agwamin yaz'amuna anna syafa'ati la tanfa'u ahla baiti. Bagaimana ada sekelompok kaum muslimin yang beranggapan bahwa syafaatku tidak memberikan manfaat kepada keluargaku. Yang dimaksud di situ Ummu Hani sebagai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nabi akan berikan pertolongan khusus kepada mereka, dan tentu mereka orang-orang yang soleh dan solehah. Bukan berarti diberikan jaminan syafaat, termasuk yang dalam hadis Nabi katakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini aku berikan khusus kepada para pelaku dosa besar dari umatku. Bukan berarti Nabi sudah menyatakan memberikan syafaat khusus kepada mereka, lantas mereka terus bermaksiat. Tidak. Tapi maknanya adalah itu sebagai teguran bagi kita, kita harus malu. Nabi yang punya banyak kesibukan sempat memikirkan daripada umatnya yang melakukan dosa-dosa besar, memberikan syafaat. Harusnya malu. Jadilah kalian yang taat, tidak membuat malu Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang kepada Nabi Muhammad di yaumil qiyamah membawa dosa sebesar gunung di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menolongnya. Itu kan bahasa agar malu. Ya, jadi kita harus jadi orang-orang yang betul taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika ingin berharap syafaat beliau. Begitu juga Nabi katakan kepada ahlul bait bahwa syafaatku aku akan berikan kepada ahlul baitku. Ada satu kisah menarik juga diceritakan. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mencari dua orang dari laki-laki dari suku Mahzum. Dua orang laki-laki ini mau dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin waktu masa lampau pernah melakukan kesalahan yang besar ya kepada Rasul Muhammad SAW. Dan Imam Ali ini tidak pakai toleransi. Di mana kalau memang ada perintah untuk dieksekusi, dieksekusi. Nah biasanya orang-orang ini memang punya kejahatan yang melampaui batas. Dikejarlah dua orang laki-laki ini ketakutan. Lari ke mana? Ke rumahnya Ummi Hani. Sayyidina Ali pangkatnya adik, Ummu Hani kakak. Jadi mereka ada beberapa bersaudara. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada namanya Aqil ibn Abi Thalib, kemudian Thalib, dan yang perempuan namanya Jumanah bintu Abi Thalib, Asma bintu Abi Thalib, dan yang terakhir yang perempuan ini terakhir draft dari kitab ya, namanya Ummu Hani. Nama aslinya Fakhitah atau dalam riwayat menyebut Hindun, tapi yang paling sahih namanya Fakhitah. Ini semuanya adalah sepupu Nabi Muhammad dan anak-anak daripada Sayyidina Abi Thalib. Jadi pangkatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adik, Ummu Hani kakak. Maka ini dua orang ini lari masuk ke rumahnya Ummu Hani. Sayyidina Ali sudah dengan pedang masuk ke rumahnya Ummu Hani. Sayyidina Ali, dua orang laki-laki mengatakan kepada Ummu Hani, tolong lindungi kami, tolong lindungi kami. Ummu Hani kenal nih dua orang ini. Kata Ummu Hani, saya jamin kalian di hadapan Rasulullah bahwa adik saya Sayyidina Ali tidak akan menyakiti kalian. Maka dibawa pergi dua orang ini menghadap Nabi Muhammad SAW. Ummu Hani melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sayyidina Ali mau membunuh dua orang ini. Saya minta jaminan keamanan kepada dua orang tersebut. Nabi menghormati nih seorang wanita, Ummu Hani. Nabi katakan apa? Ajarna man ajarti wa amanna man amanti.
kami berikan perlindungan kepada orang yang kau berikan perlindungan, dan kami berikan jaminan keamanan bagi orang yang kau berikan jaminan keamanan. Coba melihat bagaimana Nabi memuliakan sosok wanita yang bernama Sayyidah Ummi Hani. Al-Imam Zahabi ketika menerangkan Ummu Hani, beliau menyebutkan dengan julukan yang sangat indah di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Disebutkan Ummu Hani As-Sayyidah Al-Fadilah, seorang wanita yang disebut sebagai pemimpin wanita. Al-Fadilah, wanita yang sangat mulia. Hashimiyah Al-Makkiyah, dari Bani Hashim, dan wanita asal kota Makkah. Beliau meriwayatkan hadis Nabi ada 46 hadis dari riwayat beliau, dan beliau wafat di usia di tahun 50 Hijriah. Ya, mungkin pendapat yang paling kuat wafatnya di kota Makkah. Tapi memang sejauh ini kita teliti biografi beliau dikuburkan di mana, itu belum ada satu riwayat yang menegaskan hal tersebut, di mana beliau dikuburkan. Tapi kemungkinan besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Makkah ada kuburan yang terkenal namanya Ma'la. Ya, kalau di Madinah ada kuburan yang terkenal Baqi. Ya, kemungkinan besar dikumpulkan di kuburan Ma'la, yang di situ ada banyak keluarga dari Nabi kita Muhammad SAW, terutama juga istri beliau Sayyidah Khadijah. Baik. Nah, ini sedikit managib daripada wanita yang soleha bernama Ummu Hani. Dari rumahnya itulah awal mula perjalanan Al-Isra yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari rumah Ummu Hani menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi berjumpa dengan para nabi seluruhnya 124.000 orang. Wakil dikatakan di dalam kitabnya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani bahwa di situ mereka hadir dengan ruh dan jasad. Nabi juga melakukan perjalanan itu dengan ruh dan jasad. Dalilnya adalah kata hamba. Setiap Allah sebutkan hamba pasti berbicara tentang hukum di dunia, hidup dengan ruh dan jasad. Kemudian peristiwa ini diawali dengan kata Maha Suci Allah. Berarti Allah ingin menggambarkan ini peristiwa yang sangat dahsyat. Kalau sangat dahsyat, mana mungkin lewat mimpi? Kalau lewat mimpi tidak dahsyat dong. Itu dahsyat karena nyata, real, bukan lewat mimpi. Kemudian kalau lewat mimpi, kenapa harus Nabi berikan pengumuman kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi melakukan perjalanan Isra? Ini uniknya nih. Jadi Nabi cerita kepada orang-orang musyrik itu perintah Allah. Itu hanya menceritakan peristiwa Al-Isra saja. Beliau berpindah dari Makkah menuju Baitul Maqdis Palestina, Makkah, kemudian Yathrib, kemudian mampir ke Bukit Turi Sinai, dan yang keempat beliau mampir ke Baitul Laham dan puncaknya ke Baitul Maqdis. Beliau menceritakan tentang Isra saja mereka tidak percaya, apalagi menceritakan tentang Mi'raj. Maka disitulah diuji keimanan sebagian orang-orang muslimin yang imannya masih lemah, mereka keluar dari Islam waktu itu. Di situ juga dibuktikan kaum muslimin yang punya iman yang kuat kepada Nabi Muhammad, mereka yakini hal itu. Salah satunya sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka memprovokasi Sayyidina Abu Bakar, itu sahabatmu mengatakan melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu beberapa saat, sudah kembali lagi ke Makkah. Kata Sayyidina Abu Bakar, benar, sahabatku menceritakan demikian. Laula ab'ad min dzalik la sadaqtuhu. Kalau beliau cerita lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Kalau itu memang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari situlah diberikan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan dan jujur imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ma ja'a bihi an-nabiyyu fa haqqu, kita wajib mempercayai semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka wajib fahaku taslimu wal qabulu, wajib baginya menerima dan mengimani semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebelum saya tutup, saya mau minta
yang lomba tadi tuh, yang juara 1 mana tuh? Ya, mana penitia? Yang hafal Al-Quran? Nah, ada lagi yang lain? 3 tambah 1 saja. Ini juara 1. Juara 1. Masya Allah. Dia hafal dari Duhatul, tapi hafalan dia sudah di surat An-Najiyah ke bawah. Oh, coba. Nanti tes di terserah sudah. Kita siap jawab. Bisa di Al-Buruj, bisa? Al-Buruj bisa? Sama ada Al-Buruj, Sabihis, bisa. Bersama Izatil Buruj. Ya. Jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. tes apa nama? Tadi di ayat awal saja Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbuka lasyadid. Innahu huwal badi'u wal 'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Allahu min wara'ihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Masya Allah. Cium kita Allah. Allahul azim. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan ini ulama di Merotai, insya Allah nih, generasi anak soleh, alim, abid, zahid, mukhlis, da'i ilallah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi ada sempat berbicara sedikit dengan Bapak Bupati, ya, beliau Masya Allah ya, punya perhatian besar terhadap syiar agama Islam. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau memberikan perhatian khusus kepada adik-adik yang mau menuntut ilmu agama. Itu beliau insya Allah akan membantu untuk mereka bisa sekolah, insya Allah. Mudah-mudahan niat baik itu dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Ternate qadarullah kami punya pesantren, alhamdulillah sudah jalan hampir masuk ke 3 tahun ya. Di situ ada yang tsanawiyah.
Tsanawiyah di Sasa, santrinya sudah hampir 100 ya, 100 orang laki-laki. Nah, itu pesantren selain juga ada tahfiz Al-Qur'an, juga kita takhasus terhadap kitab-kitab turath, sumber primer ilmu agama Islam, langsung dari kitab-kitab karangan para ulama terdahulu. Jadi diajarkan juga ilmu nahu, ilmu sorof. Ya, nanti juga ada jenjang lanjutannya. Kita juga insya Allah di tahun ini sudah membuka, selepas mungkin ya hari raya, tapi pendaftaran sudah dibuka. Insya Allah mungkin ada perwakilan dari Morotai 3 orang atau 4 orang, kita insya Allah didik. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi sampai ke luar negeri dan kembali ke Morotai jadi para ulama yang betul-betul menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW di bumi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat ini bisa digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi athhar wa ashabil akhyar adana mala wafdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti asari wa rawahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakilan mahruma. Subhanaka bihamdika ashhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sarwa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.